Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan ke-7 kita akan berdiskusi mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Secara umum, paragraf dapat diartikan sebagai seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Ada kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, dan seterusnya dihubungkan, digabungkan jadi satu, kita sebut paragraf. Lalu paragraf itu memiliki satu gagasan utama. Artinya sebuah paragraf membahas satu masalah, satu pokok bahasan. Paragraf diperjelas dengan kalimat pengembang. Kemudian ada yang juga mengatakan paragraf merupakan miniatur karangan. Format paragraf itu bisa merenggang atau bertakuk atau menjorok. Lalu kita bahas mengenai kalimat topik. Kalimat topik tempat keberadaan gagasan utama. Jadi kalau kita ingin mencari gagasan utama paragraf, kita tentukan dulu, cari tahu dulu kalimat topiknya yang mana. Kemudian kalimat topik memberi arah atau pengendali terhadap permasalahan yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan sandaran bagi kalimat-kalimat lain yang berfungsi sebagai pengembang atau penjelas. Lalu kalimat topik memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Biasanya bersifat umum dan memuat seluruh isi dalam suatu paragraf. Kalimat topik berisi suatu permasalahan yang bersifat umum yang dapat dikembangkan secara terperinci. Kalimat topik dapat diletakkan di bagian awal, akhir, atau tengah. Nah, kita juga mengenal kalau dalam bahasa Inggris ada main idea. Nah, itu sama dengan kalimat topik. Intinya kalimat topik itu sifatnya umum, kemudian menjadi pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Nanti kita bahas contoh-contohnya. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan pendukung atau penguat gagasan utama. Kalau ada kalimat topik, tentu ada kalimat penjelas. Uraian-uraiannya bersifat khusus. Kalimat topik umum, kalimat penjelas lebih khusus. Ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Biasanya memiliki konjungsi antar kalimat. Biasanya tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Lalu kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, ilustrasi, kutipan, gambar, dan sebagainya. Kita lihat struktur paragraf. Secara umum, struktur paragraf bahasa Indonesia ada beberapa jenis. Kita bisa lihat di sini ada 4. Yang pertama, dimulai dengan kalimat topik, dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat topik, kalimat penjelas langsung, lalu ada penjelas tidak langsung. Yang ketiga, kalimat penjelas langsung, kemudian diikuti dengan kalimat topik. Yang terakhir, kalimat penjelas tak langsung, diikuti dengan kalimat penjelas langsung, dan diakhiri dengan kalimat topik. Nanti juga kita bisa lihat tipe atau pola-pola dari struktur paragraf ini. Nah, kita lihat struktur yang pertama. Dimulai dengan kalimat topik. Kalimat topik mengawali paragraf. Diikuti dengan kalimat penjelas tak langsung dan kalimat penjelas tak langsung. Jadi kalimat topik di awal, kalimat-kalimat berikutnya penjelas tak langsung. Penjelas tak langsung artinya kalimat penjelas yang masih berhubungan langsung dengan kalimat topik. Misalnya kalau kalimat topik membahas tentang banjir, kalimat penjelasnya masih tentang banjir. Misalnya penyebab banjir, dampak banjir, seperti itu. Kita lihat contoh struktur yang pertama tadi ya. Diawali dengan kalimat topik. Kalimat topiknya adalah
Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama. Disebutkan situ perencanaan, sistem pengendali, dan sistem informasi. Lalu dikembangkan dengan kalimat penjelas langsung. 3 kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas langsung. Perencanaan produksi meliputi, lalu sistem pengendali produksi meliputi, sementara itu sistem informasi produksi meliputi. Nah, jadi ketiga kalimat yang ditambahkan ini setelah kalimat topik masih berhubungan langsung atau penjabaran langsung dari kalimat topik yang di atasnya. Bagaimana paragraf yang baik? Nah, ada syarat-syarat paragraf yang baik. Secara umum kita dapat merangkum di sini, paragraf yang baik harus memenuhi syarat kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Kita bahas yang pertama, syarat pertama kesatuan. Paragraf dikatakan memenuhi unsur kesatuan apabila paragraf ini hanya mengandung satu gagasan utama. Kalimat-kalimat dalam paragraf itu mengarah pada satu pokok permasalahan. Tidak terdapat kalimat yang menyimpang dari ide pokok. Semua informasi yang ada dalam paragraf dikendalikan oleh gagasan utama, dan informasi-informasi dalam paragraf harus terfokus pada gagasan atau topik utama. Artinya dalam sebuah paragraf hanya ada satu gagasan utama. Kalimat topiknya di awal atau di akhir, kalimat-kalimat lainnya itu menunjang kalimat topik yang membentuk satu gagasan utama. Ini syarat kesatuan. Contohnya, kalimat topiknya itu tentang angklung. Angklung alat musik tradisional. Nah, kita lihat kalimat kedua dan ketiganya itu kalimat penjelas langsung. Nah, kalimat penjelas langsung ini berfungsi sebagai penjelas dan pendukung gagasan utama. Jadi, pada kalimat kedua kita bisa lihat, pada awalnya angklung dimainkan, berarti masih ada hubungannya, membicarakan tentang angklung lagi. Kalimat ketiga, tahun 1938 angklung mulai dimainkan, bla bla bla. Nah, berarti masih ada hubungannya, mendukung lagi, menjelaskan lagi tentang angklung. Nah, ini tipe atau syarat kesatuan paragraf. Hanya ada satu gagasan utama, kalimat berikutnya menunjang atau mendukung. Syarat kedua, kepaduan. Sebuah paragraf dikatakan padu apabila terdapat jalinan yang sistematis logis antar kalimat, serta tidak ada informasi yang meloncat. Terdapat keserasian hubungan antar kalimat, jalinan antar kalimat menggunakan alat kohesi gramatikal dan leksikal. Kalimat-kalimatnya gramatikal, paralel atau sejajar, dan berkaitan satu sama lain. Penjelasan mengenai alat kohesi nanti ada di paparan berikutnya. Intinya sebuah paragraf bisa kita katakan padu apabila dari awal hingga akhir susunannya sistematis, berurutan, dan logis. Kelogisan itu ditunjang dengan penggunaan alat kohesi, gramatikal, dan leksikal, sehingga kalimatnya gramatikal dan paralel, atau berkaitan satu sama lain. Itu kata kuncinya. Berkaitan satu sama lain. Itu artinya padu. Nah, ini dia alat kohesi yang tadi kita bahas di awal. Alat kohesi gramatikal ada referensi pengacuan, ada substitusi penyulihan, ada konjungsi atau kata penghubung. Lalu alat kohesi leksikal itu bisa berupa repetisi, pengulangan, sinonim, kata-kata yang bermiripan maknanya, antonim, kata-kata yang bertentangan atau berlawanan maknanya, hiponimi, itu kita sudah bahas di awal waktu bentuk pilihan kata, itu adalah kata-kata yang kita kelompokkan kata umum, kata khusus. Meronim adalah hubungan makna objek yang satu adalah bagian dari objek yang lainnya. Seperti itu.
Referensi hubungan antara orang dengan benda dengan lambang. Hubungan antara orang atau benda dengan lambang. Nah, ini sebagai bentuk bahasa. Lalu kita lihat ada kata ganti persona, kata ganti penunjuk. Kata ganti persona berarti kata ganti yang merujuk kepada orang. Iya, untuk tunggal. Mereka untuk jamaknya, untuk kata ganti kepunyaan. Sedangkan kata ganti penunjuk itu bisa bersifat umum, ini dan itu. Bisa berupa tempat, di sini, di situ, di sana, dari sini, dari situ, dari sana. Bisa juga berupa ihwal, tersebut, begini, dan begitu. Nah, kata-kata ini sebenarnya tidak perlu kita hafal, tapi nanti kita bisa terapkan dalam contoh-contoh ketika kita menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Substitusi atau penggantian atau penyulihan. Artinya ada satu unsur dari kalimat yang diganti dengan bagian lain. Sini kita bisa lihat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid disulih dengan Gus Dur atau Presiden keempat RI. Belanda dapat kita sulih dengan negara kincir angin. Bandung kita sulih dengan kota kembang. Susilo Bambang Yudhoyono dapat kita sulih dengan Presiden ke-6 RI. Kesebelasan Nasional Italia dapat kita sulih dengan Gli Azzurri. Nah, artinya substitusi, pengalihan, penggantian, penyulihan bagian dalam sebuah kalimat. Ini dilakukan, digunakan untuk memvariasikan kalimat dalam sebuah paragraf agar lebih menarik ya. Konjungsi ya kita juga sudah bahas panjang lebar, konjungsi kata penghubung pada saat membahas kalimat. Ini nanti dapat dilihat lagi, dibaca kembali. Ada banyak konjungsi yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai kalimat dalam sebuah paragraf. Ada menyatakan hubungan, pertentangan, kemudian hubungan menyatakan kelanjutan peristiwa, hubungan yang menyatakan keadaan, hubungan mengacu pada kebalikan, ada juga hubungan menyatakan keadaan sebenarnya. Nanti bisa lihat lagi contohnya. Masih banyak. Hubungan yang menguatkan, bahkan malah atau malahan. Hubungan menyatakan keeksklusifan. Hubungan menyatakan konsekuensi dari pernyataan telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, biasa ini kalimat atau kata penghubung ini digunakan untuk membuat sebuah simpulan di akhir paragraf. Sama ini juga, dengan demikian, menyatakan akibat dari pernyataan yang telah dinyatakan sebelumnya. Selanjutnya ada hubungan menyatakan waktu, sebelum, sudah, sewaktu, ketika, saat, dan seterusnya. Kita lihat contoh kepaduan paragraf. Padu apa tadi artinya? Artinya adalah ada hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Lionel Andres Leo Messi. Nah, perhatikan yang dicetak biru. Nah, di awal kita menyebutkan nama pemain bola terkenal. Di kalimat-kalimat berikutnya, nah itu ada kepaduan. Kepaduan artinya pernyataan yang dibuat di kalimat-kalimat setelahnya itu mengacu pada Lionel Andres Leo Messi. Pria kelahiran Rosario 24 Juni mengacu pada Lionel. Bintang timnas Argentina mengacu pada Lionel. Lionel Messi, istilah lain atau sebutan lain dari Lionel Andres Leo Messi. Bahkan sampai disebutkan suami Antonella Roccuzzo itu masih mengacu pada Lionel. Ada lagi La Pulga dan Mesia. Nah, ini artinya dalam paragraf ini ada kepaduan unsur dari setiap kalimat yang dirangkai. Dalam hal ini, satu kalimat dengan kalimat lain saling padu, ada keterkaitan. Syarat berikutnya kelengkapan atau ketuntasan, membicarakan seluk-beluk gagasan utama secara terperinci, sudah mengandung semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama.
Kelengkapan berarti juga informasi yang disampaikan dalam paragraf sudah lengkap dalam mendukung gagasan utama, sehingga pembaca memperoleh informasi yang utuh. Kelengkapan juga berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara utuh dan menyeluruh. Kata kuncinya adalah utuh dan menyeluruh. Artinya, ketika kita merangkai kalimat menjadi sebuah paragraf, haruslah mendukung kalimat topik atau gagasan utamanya, dan informasinya jelas dan selesai. Jangan sampai menggantung. Ini maksud dari kelengkapan atau ketuntasan. Contohnya, pria ini ialah insinyur ternama Indonesia, Profesor R.M. Sudiatmo, dikenal atas penemuannya mengenai fondasi untuk bangunan yang disebut cakar ayam. Sistem fondasi cakar ayam sangat sederhana, hingga sangat cocok diterapkan di daerah yang sukar mendapatkan peralatan modern dan tenaga ahli. Sampai batas-batas tertentu, sistem ini dapat menggantikan fondasi tiang panjang untuk gedung berantai 3 sampai dengan 4. Misalnya, sistem cakar ayam biayanya akan sama dengan fondasi tiang panjang 12 meter. Nah, pada paragraf ini bisa kita lihat mulai dari penemunya disebutkan, kemudian di bagian akhir sampai perbandingan disebutkan di situ, perbandingan biaya. Itu artinya eh, sebuah paragraf dikatakan lengkap atau tuntas apabila kalimat-kalimat mendukung gagasan utama dan informasinya jelas atau selesai. Selanjutnya, syarat berikutnya keruntutan. Runtut artinya satu demi satu secara sistematis kalimat-kalimat yang disusun membangun sebuah paragraf yang baik. Di sini sebutkan uraiannya sistematis, baik yang dimulai dari sesuatu yang negatif ke arah positif maupun sebaliknya. Layaknya seperti kita menaiki atau melewati anak tangga. Kita langkah satu persatu itu artinya runtut. Kemudian ketika kita turun juga satu persatu itu artinya runtut. Keruntutan sebuah paragraf apabila uraian informasi disajikan secara berurutan. Tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas itu menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Ada beberapa model urutan informasi, misalnya ada urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, apresiatif, sebab akibat, tanya jawab, dan sebagainya. Kita dapat memilih model-model keruntutan. Misalnya kita memilih satu tipe urutan tempat, berarti kita mulai dari satu titik menjadi kalimat topiknya. Nah, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah paragraf, otomatis tempatnya itu berurutan kita sebut. Misalnya dari depan, tengah, belakang. Jangan sampai kita memulai dari depan, kemudian ke belakang, lalu ke tengah. Itu tidak urut, tidak runtut. Itu juga dengan waktu. Ketika kita mulai dari pagi, siang, sore, malam, itu runtut. Jangan sampai kita membuat paragraf dari mulai pagi, kemudian ke malam, balik lagi ke siang, lalu ke sore. Itu tidak runtut. Informasinya melompat-lompat. Nah, itu yang tidak disarankan. Kita lihat contoh. Mas Said dan Anggun berdiri menyambut tamu yang berdatangan ke pesta itu. Di tengah ruang pesta yang megah itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa Mas Said dari Bali. Di sekitar patung itulah para tamu berdiri mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman. Dari belakang ruangan mengalun suara piano yang dimainkan Ratna. Seorang penyanyi cantik melantunkan lagu Since I Met You, Baby, di samping Ratna. Nah, ini contoh runtut dalam tipe tempat ya, urutan tempat. Jadi disebutkan menyambut tamu pasti di depan. Kemudian di ruang tengah, selanjutnya di sekitar patung, lalu di belakang ruangan, nah artinya urut tempatnya disebutkan. Ini membuat pembaca dapat menikmati, dapat menangkap informasinya secara jelas karena disampaikan secara berurut. Gitu. Konsistensi sudut pandang, point of view.
Jadi ketika kita menyusun sebuah paragraf, kita tentukan kita mau pakai sudut pandang apa. Sudut pandang orang pertama, seperti aku atau saya, sudut pandang orang ketiga, seperti dia, atau menyebut nama tokoh langsung, atau sudut pandang pengamat, yaitu penulis memosisikan dirinya sebagai pengamat, pengamat di luar cerita misalnya. Atau kita mau pakai sudut pandang campuran, artinya ada kombinasi antara sudut pandang orang pertama dengan pengamat. Boleh saja. Nah, intinya kita harus konsisten. Kalau dari awal pakai sudut pandang orang pertama, aku atau saya terus. Jangan sampai di awal pakai aku, kemudian di tengah-tengah berganti dia, di akhir pakai aku lagi. Nah, itu ada tidak konsistensi sudut pandang. Sudut pandang ini dipilih sesuai dengan tujuan penulis. Jadi, kita ingin memfokuskan tentang apa, itu kita tentukan sudut pandang. Kita lihat contoh di sini sudut pandang menggunakan kata ganti kita. Nah, dari awal kita sampai akhir kita. Nah, ini konsisten, tetap tidak berganti-ganti. Kita beralih ke jenis paragraf. Jenis paragraf secara umum kita bahas tiga jenis paragraf. Yang pertama berdasarkan pola penalaran. Kita kenal ada deduktif, induktif, campuran, iteratif, dan paragraf yang menyebar. Lalu berdasarkan pola urutannya ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Berdasarkan gaya atau tujuan. Ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Kita lihat paragraf deduktif, yaitu paragraf yang intinya, ide pokoknya, gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Jadi kalimat berikutnya, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya adalah penjelas. Inti kata kunci adalah kalimat topik, kalimat utama ada di awal. Contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga kerja pandai, terampil, dan berkepribadian. Topiknya tentang tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas. Nah, kalimat kedua dan seterusnya adalah penjelasan dari kalimat topik itu. Intinya tetap ada di awal. Kalimat berikutnya itu adalah penjelas. Paragraf induktif, kebalikan dari deduktif. Paragraf induktif intinya ada di bagian akhir. Gagasan pokoknya, ide pokoknya, kalimat topiknya ada di bagian akhir. Jadi kita mulai paragraf ini dengan hal-hal yang khusus, dan kita beri simpulan di akhir. Ini paragraf induktif. Contoh, salju yang turun dari langit memberikan hiasan indah. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih. Hawa dingin semakin hari menggigit, dan seterusnya. Di akhir paragraf ada kalimat begini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Inilah penggunaan partikel lah biasa menunjuk atau digunakan untuk menyimpulkan sesuatu. Inilah. Nah, itu ciri-ciri dari paragraf induktif. Intinya ada di bagian akhir. Selain menggunakan kata atau partikel lah, bisa juga dengan menggunakan konjungsi. Dengan demikian, jadi, oleh karena itu, kalau ada di awal seperti itu bisa kita katakan sebagai simpulan. Nah, ini ciri-ciri dari induktif juga. Lalu ada juga paragraf campuran, artinya gabungan dari deduktif dan induktif. Kalau begitu, paragraf jenis ini ada inti di awal, ada simpulan di akhir. Kita lihat. Kalimat topik di awal, pencemaran udara, air, dan tanah sangat berhubungan. Nah, itu kalimat topiknya. Kalimat kedua dan ketiga dan seterusnya, itu penjelas. Rincian. Asap pabrik dan asap kendaraan masih berkaitan dengan pencemaran udara. Polusi udara masih ada hubungan dengan pencemaran udara. Di akhir paragraf kita lihat, jadi seperti saya katakan tadi, dapat kita gunakan kata jadi untuk membuat sebuah simpulan. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Simpulan dalam paragraf campuran ini ada kaitannya dengan kalimat topik. Topiknya masih bicara tentang pencemaran.
Polusi ada kaitan dengan pencemaran. Itu dia, contoh paragraf campuran. Nah, ineratif ini paragraf yang jarang muncul, karena memang kalau saya katakan paragraf ini kurang baik dalam karangan ilmiah ya, karena pembaca atau penilai tidak akan mudah, tidak akan langsung dapat menemukan apa itu paragraf ini. Karena secara definisi, paragraf ineratif ini diawali dan diakhiri dengan gagasan. Gagasan penjelas sebagai pengantar. Nah, kalimat utamanya dikatakan ada di tengah-tengah. Nah, inilah yang menyebabkan kita pembaca akan sulit menemukan apa maksud dari paragraf ini, apa itu paragrafnya. Nah, maka saya katakan tadi tidak disarankan, karena tidak disarankan khusus untuk penulisan ilmiah ya, karena ini akan menyulitkan. Tapi untuk sekadar variasi boleh saja. Nah, mungkin kalau Anda baca di sini akan sulit. Intinya apa? Nah, saya kasih tahu, inti dari paragraf ini adalah Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Itu ada di tengah. Ke atas itu berupa rincian, ke bawah itu juga rincian. Jadi kalau bisa kita penggal sebenarnya dari tengah ke bawah bisa jadi satu paragraf utuh. Nah, kemudian dari tengah ke atas kita bisa juga ubah menjadi satu paragraf utuh. Nah, inilah paragraf ineratif yang katanya intinya ada di tengah. Tapi saya pribadi jarang sekali membuat paragraf seperti ini karena memang itu tadi informasinya akan sulit ditangkap oleh pembaca. Ada lagi paragraf yang ide pokok atau kalimat topiknya menyebar, atau kita akan sulit menemukan kalimat topiknya yang mana karena setiap kalimat dalam paragraf ini memiliki apa ya istilahnya, sama-sama setara, sama-sama penting. Jadi satu dengan lainnya sama-sama penting. Kalau kita pilih satu, kalimat satu ini intinya. Oh, tidak juga. Karena kalimat dua sama-sama penting. Nah, itu artinya paragraf ini paragraf yang ide pokoknya menyebar. Kita, pembaca akan sulit memilih mana intinya. Karena satu kalimat dengan kalimat lain saling terkait dan sama-sama penting. Nah, biasanya paragraf jenis ini muncul pada cerita, mendeskripsikan keadaan, mendeskripsikan situasi, seperti halnya seperti ini. Matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain, angin pun semilir. Nah, satu kalimat dengan kalimat lain ini saling mendukung dan terkait. Kalau kita pilih satu ya tidak bisa. Semuanya memang saling mendukung keadaan menjadi sebuah paragraf yang menggambarkan situasi atau mendeskripsikan situasi seperti itu. Ini boleh kita gunakan ketika kita membuat sebuah cerita, mengawali sebuah cerita fiksi misalnya. Tapi kalau untuk ilmiah ya tidak disarankan ya. Tipe atau jenis paragraf yang kedua adalah berdasarkan pola urutan. Ini ada pembuka, isi, penutup. Pembuka bisa kita lihat pokok bahasannya tentang asam urat merupakan terjemahan dari urik asik. Urik merupakan sesuatu, nah ini penjelasan tentang definisi asam urat. Diisi, dijabarkan lebih lanjut uraiannya. Asam urat memiliki fungsi dalam tubuh sebagai ini. Fungsinya dijelaskan di sini. Unsur-unsurnya ada purin, kemudian selain berasal dari sel asam mati, purin juga adalah salah satu jenis zat sebagai penyusun asam nukleat, dan seterusnya. Uraian panjang lebar di bagian isi. Penutup biasanya berupa simpulan, simpulan dari yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit asam urat adalah penyakit akibat kelebihan asam urat dalam darah yang kemudian menumpuk dan tertimbun seterusnya. Jadi, ketika kita atau Anda membuat karya ilmiah, ini juga perlu diperhatikan pola urutan. Pembuka biasa kita sebut latar belakang, isi uraian, penjelasan panjang lebar, penutup, simpulannya. Nah,
Kemudian jenis paragraf yang ketiga berdasarkan pola pengembangannya ada narasi. Narasi itu memberitahu pembaca mengenai sesuatu yang dialami penulis. Menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Menggunakan dimensi waktu secara kronologis dengan bantuan kata-kata seperti mula, pertama-tama, kemudian, lalu, sudah itu, akhirnya, selanjutnya. Ini narasi, berupa cerita ya. Nah, kita bisa lihat contohnya, Marco Polo adalah salah satu penjelajah paling terkenal dunia. Petualangan bersejarah Marco Polo dimulai pada tahun 1272. Kemudian ia melanjutkan perjalanan, lalu ia juga mengunjungi. Marco Polo sempat singgah dan akhirnya Marco Polo kembali. Nah, ini ada rangkaian peristiwa. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah cerita, ada rangkaian peristiwa, kita bisa gunakan konstruksi menyatakan waktu seperti ini. Paragraf deskripsi itu menggambarkan suatu objek sejelas-jelasnya, secara rinci, mengondisikan seolah-olah kita, pembaca yang ada di luar, merasa ada dalam ruangan, mendengar, melihat, mengenali setiap sudut ruangan yang diceritakan secara detail. Deskripsi ini menggunakan dimensi ruang. Biasanya memanfaatkan sebelah kiri, sebelah kanan, di depannya, di atasnya, seperti ini. Bagian belakang, seperti ini ya, deskripsi. Biasa deskripsi untuk mendeskripsikan, menggambarkan ruangan, tempat, bisa seperti itu. Contohnya, buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntigia. Buah ini berbentuk bulat. Nah, ini contoh deskripsi tentang benda. Nah, jadi digambarkan secara rinci. Buah itu dari bentuknya, kemudian dari warnanya, rasanya, ukurannya, dan seterusnya. Lalu, apakah kita bisa membuat paragraf deskripsi tentang orang? Bisa. Kita bisa deskripsikan wajahnya misalnya. Dari mulai bagian-bagian wajah. Ada alisnya, matanya seperti apa, hidungnya, pipinya, dan seterusnya. Paragraf berikutnya eksposisi. Ini memberikan tambahan informasi pengetahuan kepada pembaca mengenai sesuatu yang disajikan secara akurat. Informasinya merupakan jawaban atas pertanyaan tentang apa, bagaimana, mengapa, kapan. Biasanya menggunakan kata-kata seperti merupakan, adalah, terdiri atas, kata-kata definisi ya. Nah, eksposisi intinya adalah paragraf yang isinya tentang informasi. Ada fakta di situ. Ada definisi di situ. Kalau contoh secara umum, kita dapat lihat artikel-artikel di koran tentang peristiwa kecelakaan, kebakaran, itu bisa kita katakan eksposisi karena berisi informasi faktual. Sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional. Tanaman ini dibudidayakan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa selain itu ada pula yang memanfaatkan tanamannya sebagai obat. Masyarakat menggunakan sirih merah dengan cara mengambil daunnya. Sirih merah mempunyai kandungan senyawa aktif dan seterusnya. Nah, ini eksposisi tentang sirih merah. Artinya informasi tentang sirih merah jelas. Merupakan ini. Kemudian untuk apa saja disebutkan. Ini fakta-fakta, informasi faktual. Selanjutnya argumentasi. Argumentasi itu berisi ide atau gagasan yang diikuti alasan kuat untuk meyakinkan pembaca. Itu isinya. Ciri-cirinya bersifat non-fiksi atau ilmiah, bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran. Dilengkapi dengan bukti, data, bisa tabel, gambar, dan lain-lain. Ditutup dengan simpulan. Nah, ada kata-kata kunci, kita bisa mengenali paragraf itu argumentasi atau bukan. Terbukti, buktinya, contohnya, akibatnya, misalnya, gitu. Nah, apabila kita dapat melihat paragraf seperti ini, oh, kita dapat benarkah bahwa ini paragraf argumentasi. Intinya membuktikan sesuatu, ditunjang dengan data-data.
Contoh, jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini terus meningkat. Bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, ini ada data di sini untuk membuktikan kebenarannya. Sedangkan tahun ini telah mencapai 5.300 kasus. Dari kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kecelakaan pada kendaraan motor. Meningkatnya angka kecelakaan disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan. Ada informasi yang disampaikan untuk meyakinkan pembaca, dibuktikan dengan data. Persuasi itu mengajak pembaca, membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis. Biasanya ada kata ajakan, ayo, mari. Penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan, karena itu dapat menimbulkan pengaruh negatif. Selain itu, penggunaan pupuk kimia juga dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan pupuk kimia sehingga kurang baik untuk kesehatan. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos. Nah, ini kan ada beralihlah, itu mengajak kan, agar pembaca melakukan sesuatu yang disampaikan oleh penulis. Ya, itu tadi paparan mengenai materi tentang paragraf. Semoga materi ini dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh Anda semua. Ya, sebagai penutup, saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.